Sudah selesai. Makasih Amir. Nah selanjutnya Ibu mau tanya nih, adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk sekolah? Hadir semua. Alhamdulillah. Nah sebelum memulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, ayo berdiri dulu, kita nyanyi dulu. Sabang santai. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke sudah, terima kasih. Bisa duduk lagi ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa anak-anak bisa dibaca? Keanekaragaman hayati atau macam-macam makhluk hidup. Nah, di sini coba dari gambar ini, Ibu mau bertanya. Pernah nggak kalian melihat hewan-hewan unik ini? Pernah. Di mana? Coba. Di museum. Di museum. Di HP, betul. Nah, coba dari gambar-gambar ini yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian itu hewan apa? Itu Bu, Mana? harimau. Harimau ada di sekitar tempat tinggal kalian. Oh ya, siap. Saya. Ini ada nggak kerbau? Kerbau ada. Ya. Ya. Pohon ada nggak? Ada. Nah, coba kalian masih ingat tidak? Makhluk hidup itu kan dibagi menjadi dua, ada flora dan juga fauna. Kalau flora itu apa? Tumbuhan. Fauna? Hewan. Nah, keanekaragaman hayati. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti anak-anak mampu mengidentifikasi dan juga membedakan tingkat keanekaragaman hayati. Kemudian anak-anak juga bisa menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, anak-anak mampu mengaitkan persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan kondisi geografis dan juga iklim. Oke, apa itu keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati adalah berbagai jenis makhluk hidup yang menunjukkan seluruh variasi gen, spesies, dan juga ekosistem dalam suatu tempat. Tadi, kita hari ini belajarnya secara berkelompok seperti minggu lalu ya. Ini kelompoknya masih sama kan? Oke. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah meliputi tingkat keanekaragaman hayati, manfaat keanekaragaman hayati, dan juga persebaran flora dan fauna. Coba Ibu mau bertanya lagi nih sama kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ibu mau bertanya sama kelompok 1. Coba tadi itu kan kalau flora itu kan tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian apa? Warna kan? Pohon mangga, pohon kelapa, apa lagi?
kelompok. Di sini ada identifikasi jenis flora dan fauna lokal. Jadi nanti ini cara menjawabnya adalah kalian berdiskusi dulu bersama kelompok kalian, lalu mengisi tabel. Ini ada tabel dan juga soal. Nanti kalian isi berdasarkan pengamatan lingkungan sekitar kita di sekolah ya. Itu ada pohon-pohon, terus hewan apa. Nah, di sini itu ada nama makhluk hidup. Misal kalian ambil kupu-kupu. Terus ini ada jenis flora atau fauna. Kalau kupu-kupu jenisnya termasuk flora atau fauna? Fauna. Terus nanti ada ciri-ciri utamanya kalian isi. Misal kupu-kupu memiliki sayap, kayak gitu. Terus manfaat bagi manusia itu apa? Nanti kalian isi. Ibu balik ya, betul. Kalau nggak ada, ada. Ini kelompok 2. Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan selama 5 menit. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke ibu. Bu, ini nomor 1 gimana caranya? Nomor 1 yang mana? Yang ini. Oh yang ini, tadi kan mengisi tabel. Setelah sudah mengisi tabel, terus ditulis makhluk hidup apa yang menurut kalian itu yang kalian sukai. Misal nanti kalian tulis apa? Oh, aku tulis kupu-kupu, aku suka kupu-kupu, tulis saja kupu-kupu, nanti alasannya apa gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Ibu, Iya. Sari, Bu. Mbak. Ini maksudnya jadi kerjain Nama misal di sini tadi ada fauna ya. Tuh, kalau itu bisa jadi ada di sana. Itu ada banyak pohon. Itu ada berapa aja? Mangga. Tulis di sini. Oh, mangga. Jadi tulis ininya jenisnya apa, ciri-cirinya bagaimana, dan juga manfaatnya bagaimana. Terus berada. Ya paham? Ya. Kelompok 1 aman, sudah paham semuanya? Sudah. Wah, pintar-pintar sekali ya? Ya dong, nomor 1 gitu loh. Oke, waktunya sudah 5 menit. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah. Ibu minta tolong kelompok 2 untuk maju membacakan hasil diskusi kalian. Berapa orang, Ibu? 1 juga. Mau teman? Mau. Mau ya, dengan 2 boleh. Kelompok yang lainnya perhatikan kelompok 2. Ayo, mari di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, nama makhluk hidup ada pohon mangga, jenisnya flora, ciri-ciri utamanya pohon besar, daunnya hijau dan berbuah, manfaat bagi manusia sebagai bahan makanan dan bahan bangunan. Nama makhluk hidup yang kedua ada kucing, jenisnya fauna, ciri-cirinya berbulu, berkaki 4 dan berekor, manfaat bagi manusia sebagai hewan peliharaan. Nama makhluk hidup yang ketiga ada pohon jeruk tipis, jenisnya flora, ciri-cirinya pohonnya pendek dan berbuah, manfaat bagi manusia sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Ya, soalnya Yang pertama, makhluk hidup yang paling menarik menurut kita itu kucing. Alasannya lucu, bisa menjadi teman bermain. Setelah belajar ini, aku jadi tahu bahwa keanekaragaman hayati itu penting karena sangat bermanfaat bagi kita semua. oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih kelompok 2. Oh, LKTI-nya boleh dikumpulkan? Punya kelompok 1. Sebentar Ibu. Loh, tadi katanya udah selesai nama anggota. Ya, tadi diuji lagi ya, tapi dikalian. Nah, di sini dari hasil yang sudah dibacakan oleh salah satu teman kalian dari kelompok 2. Di sini ada pohon mangga, jenisnya flora kan.
manfaat bagi manusia adalah sebagai bahan makanan dan juga bahan bangunan. Kalau bahan makanan tadi yang digunakan sebagai bahan makanan adalah buah. Kalau bahan bangunan yang digunakan apa? Batangnya. Kayu, betul. Lalu pohon jeruk nipis di sana ya di sebelah kantin itu ya, itu flora sebagai bahan makanan dan juga obat-obatan. Bahan makanan kalau jeruk nipis untuk apa? Bahan makanan biasanya dicampur Bumbu dapur. bumbu dapur. Biasanya kalau makan soto dikasih di sate. Iya, di sate bisa. Terus kalau obat-obatan itu sebagai obat apa kalau di obat batuk. Dicampur kecap, betul. Ya, itu bagus sekali. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tingkat keanekaragaman hayati dan juga persebaran flora dan fauna. Tadi manfaatnya kita sudah bahas sambil mengerjakan KKN ya. Nah, tingkat keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 anak-anak. Ada keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan juga keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen itu bisa dilihat di sini. Contohnya ada variasi Warna kulit manusia. Variasi warna mawar. Ya, jadi keanekaragaman gen atau keanekaragaman keturunan itu contohnya kita manusia. Kita kan sebagai manusia kita sama-sama manusia tapi punya warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang coklat, ada yang putih, lalu juga bunga mawar. Warnanya pasti beraneka ragam. Selanjutnya ada keanekaragaman spesies atau keluarga, satu keluarga. Contohnya ini ada variasi jenis serangga, kupu-kupu dan ngengat ini hampir sama. Apanya? Punya sayap. Kemudian mereka juga berawal dari ulat, tapi yang satu menjadi kupu-kupu, yang satu menjadi ngengat. Bedanya apa? Kalau kupu-kupu biasanya memakan nektar. Nah, kalau ngengat itu biasanya mereka tidak memakan nektar. Makanya apa? Iya, yang bau-bau betul, Niki. Oh, iya tentang ini. Selanjutnya ada variasi jenis kucing besar. Selain kucing yang biasa kita lihat di sini itu satu spesies dengan harimau, singa, dan juga macan tutul. Mereka ini sama-sama variasi jenis kucing besar, tapi beda nggak dari bentuknya ini? Beda. Kalau singa apa yang membedakan? Apa? Ya lebat ya. Kalau misalnya macan tutul ada tutul-tutulnya. Oh iya, tutul-tutulnya. Ini singa? Macan. Harimau ya. Apa ini bedanya? Coba. Selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Kalian masih ingat ya keanekaragaman ekosistem itu dipelajari di kelas 3. Ini ada hutan hujan tropis. Kemudian ada ekosistem padang pasir atau gurun. Terus ada ekosistem sabana dan juga ekosistem apa? Tadi manfaat keanekaragaman hayati kita sudah belajar saat mengerjakan FKM ya. Nah, selanjutnya ada persebaran flora dan fauna. Jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Nih, ada bagian Asiatis, bagian Indonesia bagian barat, kemudian peralihan di Indonesia bagian tengah, dan juga Australis di Indonesia bagian timur. Kenapa sih kok bisa ini dibagi-bagi menjadi banyak sekali persebarannya? Ada yang tahu nggak? Enggak, belum tahu. Belum tahu. Jadi ini persebarannya itu berbeda-beda karena di faktornya adalah iklimnya berbeda-beda, kemudian ekosistemnya juga berbeda-beda setiap daerahnya. Nah, coba disebutkan kelompok 3. Kelompok 3 mana tadi? Ini ya. Coba kelompok 3. Bagian peralihan itu yang mana? Yang paling Tengah. yang tengah itu ada faunanya apa? Komodo. Terus pokoknya ada apa? Harmoni. Oh iya. Oke, kelompok 1 apa 2 ya? 1.
hari ini Ibu punya game. Kita akan belajar sambil bermain. Mau nggak belajar sambil bermain? Tingkat keanekaragaman hayati itu tadi dibedakan menjadi keanekaragaman apa saja? Ada 3. Spesies, lalu ya. Keanekaragaman hayati sebagai bahan pangan itu dari apa saja? Ikan. Ya, ikan betul. Lalu bahan obat-obatan. Manfaat keanekaragaman hayati untuk manusia Bahan sebagai perabotan. bahan perabotan. Coba ada yang maju. Coba kelompok satu siapa? Aku ditunjuk. Mana? Bahan pakaian. Maju saya. Geser. Maju. Iya, yang ditunjuk. Yang mana? Harus ditaruh di mana? Ini. Oke. Ini taruh sini. Selanjutnya ada yang mau maju lagi kelompok. Aduh, satu lagi. Iya. Ayo. Kita semua benar ya. Zulfia mau maju? Ya, ayo Zulfia. Ini Bu, komodo. Ya, apalagi? Coba kita jawab dari tempat duduk saja ya yang terakhir ya. Ada apa lagi? Burung cendrawasih. Cendrawasih. Pohon sagu. Pohon sagu. Pohon sagu. Ada pohon sagu. Ibu nggak lihat. Ibu ngantuk ya. Terakhir persebaran Ibu kenalikan dulu. Coba ada kasih jawabannya. Ada beberapa kayaknya. Wih, pinter ya. Oke. Hadiahnya apa Ibu? Hadiahnya apa ya? Nanti buka sendiri waktu istirahat. Oke. Nah, selanjutnya Ibu punya soal evaluasi. Nanti yang jurnal refleksi siswa kalian kerjakan di sini. Kalau dikumpulkan itu, Ibu kasih waktu 5 menit untuk ini. Untuk asesmen kognitif itu dikerjakan di rumah. Besok dikumpulkan ke Ibu waktu pagi hari. Silakan dikerjakan itu jurnal refleksi siswa itu kalian kerjakan sesuai pemahaman kalian belajar kita di pagi hari. Ada lagi? Udah ya? Bu Bira nggak mau ngerjain. Boleh ngerjain Bu. Nanti Ibu kasih tulis nomor. Amin nggak bawa pensil Bu. Amin nggak bawa pensil, dipinjemin. Tuh, si Zulfia mau pinjemin katanya. Oke, boleh. Bu ya langsung dijawab di sini. Iya. Disilang boleh Bu? Atau dibuat itu? Jurnal refleksi yang ini udah terpikir sih. Bikin aku itu. Udah selesai ya. Kelompok satu sudah. Ya. Dikumpulkan. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kalian sudah nggak bisa belajar sambil bermain hari ini? Senang. Besok mau lagi? Mau. Oke. Nah, dari yang sudah dipelajari
Jadi